Pemirsa, Anda belakangan ini pasti membaca, mendengar, melihat fenomena yang terjadi di media televisi, media elektronika, media cetak maupun media sosial. Nama yang cukup viral, Joseph Paul Zhang. Kalau dulu juga pernah ada Sunda Empire, terus Dimas Kanjeng, Lia Eden. Nah, nama-nama yang cukup viral ini kali ini akan kita bahas. Bukan namanya yang kita bahas, tapi fenomena megalomania menjadi topik bahasan kita pada acara Jala Budaya kali ini. 2 orang tamu kita telah hadir, akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Madiun. Saya sapa, selamat datang kepada Ibu Robik Anwardani, MPSI. Beliau adalah psikolog dan dosen di Universitas Widya Mandala. Selamat datang, Bu Robik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih juga Bapak Andi Cahyadi, MPSI. Beliau juga psikolog dan dosen di Universitas Widya Mandala. Ya, selamat datang. Terima kasih, Pak. Ini siapa dulu yang mau nih? Bu Robik, silakan tentang fenomena megalomania ini. Iya, betul sekali. Seperti yang sudah Pak Titus tadi katakan ya pemirsa ya, bahwa sekarang ini banyak fenomena personal terutama. Ya. Tadi yang sudah disebutkan ada Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai Nabi ke-26, kemudian ada Dimas Kanjeng, terus kemudian ada Lia Eden yang mengaku ada insight dari malaikat Jibril semacam itu. Nah, sebenarnya kalau kita bahas secara sudut pandang psikologi, ini fenomena apa sih? Orang-orang yang semacam ini tuh menderita apa gitu. Nah, kalau dari kita bisa menamakan itu adalah fenomena salah satu bagian dari delusi. Delusi itu apa gitu kan? Kadang-kadang kan karena kalau kita memahaminya itu kebanyakan kita mendapatkannya itu halusinasi, ya nggak sih? Halusinasi itu kadang-kadang disamakan dengan delusi gitu. Nah, padahal itu adalah hal yang berbeda. Gitu. Padahal kalau halusinasi kita mengerti bahwa gini, halusinasi itu kita perlu membedakan gitu. Kalau halusinasi itu seperti gini, kita melihat, kita merasakan, terus habis itu kita mendengar sesuatu, tetapi padahal itu tidak ada. Jadi contohnya adalah misalnya kita melihat di sini ada anak kecil gitu, padahal itu tidak ada anak kecil, nyatanya nggak ada, itu halusinasi. Nah, yang diceritakan sama Pak Titus tadi bahwa ada fenomena yang mengaku sebagai Nabi ke-26, mengaku sebagai titisannya Yesus atau mengaku sebagai titisannya malaikat Jibril atau hal-hal yang semacam itu berbeda dari halusinasi. Kita menggolongkannya itu adalah golongan dari delusi. Jadi delusi itu semacam irrational belief atau kepercayaan yang tidak rasional, yang di luar nalar, tetapi itu dipercayai oleh pribadi tersebut. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya yang mengalami delusi ini hanya pribadi, kayak kita ini siapa sih gitu, kalau perorangan saja. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika itu diderita oleh seorang pemimpin dan itu ada pengikutnya. Makanya ada Paul Zhang, makanya ada Lia Eden semacam itu, karena mereka ada pengikutnya. Dan ini berpengaruh ke psikologi massa, karena ini delusinya menular semacam itu. Gitu. Jadi kita perlu membedakan itu dulu sih. Jadi pemirsa perlu membedakan halusinasi, delusi, dan kadang-kadang ada imajinasi juga ya Pak Andi ya. Kalau imajinasi itu seperti kita berfantasi, ada di pikiran kita, tetapi ya adanya hanya di pikiran kita saja, kayak kita berimajinasi semacam itu gitu. Jadi perlu dibedakan itu dulu sebelum kita membahas jauh lebih dalam terkait dengan fenomena itu, megalomania itu gitu. Ada lagi mungkin soal ilusi ya? Oh iya, betul sekali. Kalau ilusi ini adalah semacam kita kesalahan persepsi indera. Iya. Misalnya gini, kalau ilusi itu sering banget di film itu ada suara kriet itu diidentikan dengan apa? Pintu itu kan biasanya ada hantu yang lewat semacam itu. Nah, itu ilusi. Kadang-kadang kalau kita mendengar suara bisikan atau gorden yang bergoyang. Nah, itu dipersepsikan terus kemudian loh, ini kok mengalami
ini jangan-jangan Ada ada yang sesuatu lewat, hal gitu. ya, gitu. Nah, Ada itu yang ilusi, lewat, gitu. gitu. Jadi beda-beda gitu. Hmm. Padahal ya kadang-kadang ya itu yang sering disalahartikan oleh masyarakat bahwa halusinasi, delusi, imajinasi dan ilusi itu disamaratakan semacam itu. Ya, Gitu. sebenarnya pada intinya sebenarnya keempat hal itu adalah sama-sama gangguan kejiwaan, Kejiwaan. jadi gangguan kejiwaan, dan memang karakteristik ini memang hampir semuanya mungkin dialami oleh orang-orang yang mengalami schizophrenia ya Bu ya. Iya betul sekali. Cuman memang ada yang beberapa orang yang memang hanya mungkin mengalami delusi saja, ada yang mungkin mengalami halusinasi saja, ada yang mengalami ilusi saja gitu ya. Bahkan sekarang ini kan banyak sekali ya yang istilahnya seolah-olah nampak ini kok kayaknya ada makhluk sesuatu gitu. Padahal di situ cuma hanya bayangan gitu ya. Ini yang dinamakan salah persepsi. Ini yang membedakan antara tadi ya ilusi dengan halusinasi. Ya. Kalau halusinasi itu tidak ada objeknya, sedangkan ilusi itu ada objek, tapi tetapi salah. kita salah mempersepsikan seolah-olah oh ini bayangan ini sosok besar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu yang dinamakan yang membedakan antara halusinasi dengan ilusi. Nah, nanti kita akan bahas lagi mengenai delusi yang ini yang mungkin terjadi oleh beberapa orang yang tadi sempat disebutkan. Fenomenanya kerajaan yang muncul gitu ya. Kerajaan fiktif yang muncul. Ada King of the King lah gitu ya. Ada Sunda Empire, terus ada siapa itu? Sultan Sejagat Kanjeng, Dimas Kanjeng juga itu ya. Terus ada Keraton Agung Sejagat. Nah, benar tadi yang dikatakan Bu Robik bahwa ini sebenarnya kalau yang dialami itu adalah personal, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi karena ini mereka itu kayak merekrut ya. Nah, dan akhirnya yang dikhawatirkan adalah ini nanti akan meluas ke banyak orang sehingga akhirnya sama-sama kayak ada semacam delusi massal kan begitu. Sehingga makanya pemerintah pun segera menangani hal semacam itu kan gitu ya. Misalnya orang-orang tersebut ditangkap dan lain sebagainya untuk istilahnya diamankan lah gitu ya, supaya apa? Ajaran itu tidak melebar gitu ya. Ajaran itu tidak melebar dan membuat orang-orang yang punya delusi ini akhirnya mengakui bahwa oh ya ini benar kan begitu ya. Gitu sih. Karena memang begini sih, karena ketika masyarakat itu mengikuti itu, masyarakat meyakini bahwa orang yang apalagi gini, kalau persona itu nggak punya kekuasaan dan nggak punya hal yang bisa dibanggakan nggak masalah gitu. Tapi kalau satu punya kekuasaan terus punya dana untuk mendanai apa yang diyakini gitu. Nah, apalagi terus itu akan bisa menggerakkan masyarakat. Nah, itu yang menjadi hal yang kemungkinan oleh pemerintah itu harus dianggap mengganggu, kemudian diamankan. Supaya apa? Supaya keyakinan ini tidak menyebar luas gitu, karena keyakinan itu salah gitu. Keyakinan yang dianggap oleh satu orang ini benar, padahal gini, orang-orang yang menderita delusi itu walaupun sudah diberikan fakta fakta dengan data yang valid, mereka tetap tidak akan mempercayai itu semacam itu. Nah, yang menjadi apa ya, perhatian kita adalah ketika dia sudah mulai merekrut seperti yang dikatakan Pak Andi itu tadi gitu. Dan orang-orang yang direkrut ini ya percaya aja gitu. Menggunakan logikanya ya sudah percaya aja. Ini yang akan menjadi sesuatu hal yang perlu kita waspadai bersama sebagai kelompok masyarakat semacam itu. Pak Andi, kalau kemudian tadi disampaikan oleh Bu Robik bahwa masyarakat pengikutnya kemudian hanya mengikuti saja, itu ada sesuatu yang membuat mereka yang begitu mungkin ada masa-masa di mana masyarakat bingung atau seperti apa itu? Iya, ini kembali lagi terkadang itu kan mereka itu kan masuk kepada orang yang mungkin secara pendidikan daya nalarnya itu mungkin kurang, sehingga apa yang terjadi, mereka bisa saja menerima alasan atau fakta yang dibuat oleh orang tersebut, sehingga oh iya ternyata benar gitu ya. Apalagi mungkin dia menciptakan sebuah fakta, yang ini disajikan, oh ini loh yang terjadi adalah seperti ini, dan akhirnya mereka bisa menerima. Karena apa? Salah satunya adalah kemampuan nalar yang kurang. Terus belum lagi kalau mereka misalnya gini, sama-sama memiliki
nilai-nilai yang sama gitu ya, secara sejarah misalnya, sama-sama belajar tentang sejarah ini, terus dia mencoba menghubung-hubungkan gitu ya, menggaduk-gadukkan gitu ya. Sehingga apa yang terjadi, oh iya bener ya, nah jadi benar-benar mereka masuk dari sisi yang dianggap oh iya ini kayaknya sama nih, jadi kita bisa masuk. Nah ini kembali lagi kan bisa jadi mereka mengambil dari sisi-sisi itu. Jadi dari keyakinan yang sama, misalnya mereka sedikit meragukan tentang suatu hal gitu ya. Kita masuk ke situ dengan memberikan sebuah fakta yang dia buat gitu ya, fakta yang dia buat, sehingga itu bisa dijadikan sebuah keyakinan baru untuk si orang tersebut. Jadi seperti itu, sehingga apa akhirnya yang terjadi ya mereka percaya gitu ya, walaupun sebenarnya kalau kita gitu ya yang memiliki nalar yang main gitu ya, yang jalan gitu ya, kok percaya sih gitu ya, kok mudah sekali percaya ya, karena memang itu ya mereka masuknya dari sudut-sudut pandang yang mungkin itu dirasa oh ini satu aliran dengan saya, kita masuknya lewat sini deh gitu ya. Jadi benar-benar mereka masuknya adalah pada cara yang tepat begitu ya. Ini kembali lagi kalau misalnya kita bahas seperti ini kan sama-sama kemarin kita sempat bahas mengenai teknik hipnosis kan gitu ya. Orang masuk untuk memberikan sebuah sugesti, masuk ke dalam sebuah memasukkan sebuah ide, gagasan itu kan melalui hal-hal bagaimana supaya mereka itu lebih percaya kan gitu ya. Tersugesti gitu ya. Ide ini masuk tanpa dikritisi gitu ya. Misalnya dengan cara oh ini saya punya data apa. Orang kalau misalnya di awal sudah menunjukkan otoritasnya gitu ya, oh iya ya benar juga ya, apalagi misalnya seolah-olah gitu ya mereka membuat sebuah keajaiban gitu ya, walaupun sebenarnya keajaiban itu tipu muslihat gitu ya. Sama halnya kalau misalnya kita ngelihat Dimas Kanjeng gitu ya, mereka bisa menggandakan uang, ambil uang dan lain sebagainya. Nah ini kan ini membuat wah, jadi di awal itu sudah ada efek wow-nya dulu gitu ya. Dari efek wow inilah akhirnya orang membuat gini kesimpulan, orang ini orang hebat. Nah, dari ketika kita sudah meyakini bahwa orang ini adalah orang hebat gitu ya. Jadi yang terjadi adalah kita percaya, oh ini orang hebat pasti nggak bohong. Nah, jadi kayak gitu loh. Jadi dia bagaimana mereka bisa menimbulkan itu. Lah kita nggak tahu sih ya. Kalau untuk bagaimana Lia Eden membuat pengikutnya itu bisa percaya bahwa dia itu punya mendapat bimbingan dari malaikat Jibril, itu bagaimana mereka meyakinkan. Nah, ini saya pikir hampir sama kayak dengan Dimas Kanjeng, mereka membuat sebuah semacam kayak keajaiban gitu ya, keajaiban yang dianggap bahwa oh ini saya adalah titisannya siapa, atau mungkin saya ini adalah utusannya siapa. Nah sehingga akhirnya dari situlah orang-orang ini banyak percaya. Gitu sih. Tapi maaf kalau tadi Pak Andi menyebutkan tingkat pendidikan, pemahaman dan segala macam, saya harus terpaksa saya sebutkan nama ya. Di kasus Dimas Kanjeng, Dr. Marwah Daud Ibrahim pun, itu atau mungkin ada suatu upaya tersendiri dari Dr. Marwah Ibrahim. Enggak sih, kalau kita lihatnya dari sisi psikologi kepribadian dan juga kondisi mental seseorang ya. Kenapa kok seseorang yang notabene secara nalar, secara kemampuan kognitif itu bagus gitu, kemudian harusnya dia bisa pakai logikanya dong gitu kan. Tetapi kenapa kok tetap bisa terekrut semacam itu? Nah, kalau misalnya kita melihat itu dari sisi kepribadian dan juga kesehatan mental, kita bisa mengatakan bahwa salah satu hal yang bisa kenapa orang bisa merasa terekrut oleh si orang yang mengalami delusi ini adalah dengan ini kesehatan mentalnya yang kemungkinan dia lagi rentan dan tidak bagus gitu. Jadi orang-orang yang memiliki kerentanan stres yang tinggi, misalnya tingkat depresinya yang lumayan tinggi, jadi ambang depresinya yang tinggi, mereka kemungkinan akan bisa rekrut juga gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gini, orang-orang yang memiliki orang-orang yang memiliki niatan yang lain, atau ambisi. Jadi orang-orang yang memiliki ambisi yang lain itu juga bisa. Jadi orang-orang kalau dilihat dari kepribadian ya, orang-orang yang memiliki ambisi, kemudian orang-orang yang memiliki tingkat stres yang tinggi itu juga rentan terhadap
terhadap perekrutan orang-orang yang dengan delusi ini gitu. Kenapa? Karena gini, orang yang berambisi dan orang yang memiliki tingkat stres yang tinggi, mereka biasanya critical point-nya itu menjadi rendah gitu. Nah, ketika critical point menjadi rendah, kemampuan logik kita itu menjadi menurun, sehingga ya sudah seperti yang dikatakan Pak Andi tadi, percaya saja. Apalagi dari pihaknya, misalnya katakanlah di Mas Kanjeng ada wow efeknya gitu, ada wow efek yang itu harus dipercayai dan itu merupakan suatu fakta bagi dia, semacam itu gitu. Terima kasih. Baik pemirsa, seru sekali kita pembicaraan hari ini, tapi kita akan lanjut pada sesi berikutnya, pada sesi 2 nanti. Tetap dalam acara Jala Budaya.